Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwas sekalian, teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Bab tersebut adalah bab ithmi man kadzaba 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah bab tentang dosa orang-orang yang berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bisa melihat di zaman sekarang karena orang jauh dari keilmuan, ya, seringkali kemudian asal-asalan saja, ya, sembarangan ngomong. Nabi pernah berkata, kemudian ngomong ini, padahal Nabi nggak pernah berkata demikian. Atau yang lebih parah lagi, di zaman sekarang banyak yang mempergunakan Nabi bersabda untuk kemudian jadi lelucon, ya, jadi apa? Lelucon. Kemudian banyak juga tersebar di tengah-tengah kita. Ada orang-orang yang sesat, ya, orang-orang yang kemudian punya tendensi duniawi. Kemudian dia merasa bahwa kalau kemudian dia bisa, ya, berkata di dalam agama, ya, yang kemudian sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia akan mendapatkan keuntungan dunia. Salah satu yang mereka lakukan orang-orang seperti ini adalah berdusta atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membuat hadis-hadis palsu, ya, dan ini konsekuensinya sangat besar. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, di dalam Kitabul Ilmi ini membuat satu bab khusus yang terhimpun di dalamnya tentang peringatan dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kemudian ada orang yang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan sebutkan hadis-hadisnya. Ithmi man kadzaba 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-106. Haddatsana Ali bin al-Ja'd qala akhbarana Syu'bah qala akhbarani Mansur qala sami'tu Ribai bin Hirash yaqul sami'tu Aliyan yaqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, beliau mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan kalian berdusta atas namaku, kata Rasulullah, jangan kalian berdusta atas namaku. Fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Sesungguhnya barang siapa yang berdusta atas namaku, dipersilahkan untuk masuk ke dalam neraka. Falyalijin nar, silakan masuk ke dalam neraka. Itu ancaman yang sangat dahsyat. Nanti para ulama akan membahas apa status orang yang kemudian berdusta atas Rasulullah SAW. Apakah sampai derajat kekafiran? Ya, apakah dosa yang sangat besar? Yang jelas sebagaimana tadi hadis pertama yang kita bacakan, bahwa ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang yang berdusta atas nama Rasulullah adalah masuk ke dalam neraka. Ya, hadis berikutnya hadis ke-107. Haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah an Jami' ibn Shaddad an Amir ibn Abdullah ibn Zubair an abihi qala qultu li Zubair inni la asma'uka tuhaddithu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddithu fulanun wa fulan. Qala amma inni lam ufariqhu walakin sami'tuhu yaqulu man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mengabarkan kepada kami Abul Walid, ya, dari Syu'bah dan dari Jami ibn Shaddad, dari Amir bin Abdullah ibn Az-Zubair, dari bapaknya Az-Zubair, qultu li Zubair, aku pernah berkata kepada Az-Zubair, maksudnya Az-Zubair ibn Awam, ya, inni la asma'uka tuhadithu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama yuhadithu fulanun wa fulan. Saya berkata kepadanya, saya bertanya kepadanya, mengapa saya jarang sekali mendengar Anda berkata atau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya jarang sekali mendengar Anda bilang Rasulullah pernah bilang demikian, Rasulullah pernah bilang demikian, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang. Ya, kenapa Anda tuh sedikit sekali, ya, kemudian meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW? Jarang sekali saya mendengar Anda berkata Rasulullah pernah bilang begini, Rasulullah pernah bilang begitu.
Maka kemudian kata beliau, amma ini lam ufariku. Adapun saya itu tidak berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya saya sering kali bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin sami'tuhu yaqul. Tetapi saya juga pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tetapi saya khawatir. Kenapa? Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya bersiap-siap tempat duduknya di dalam neraka. Ya, jadi yang membuat sahabat ini khawatir untuk berkata macam-macam atau bermudah-mudahan dalam meriwayatkan perkataan dari Rasulullah SAW adalah ini. Rasulullah pernah mewanti-wanti, jangan sampai kalian berdusta atas namaku. Kemudian hadis ke-108 kita baca dulu semuanya. Hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Warith an Abdul Aziz qala Anas innahu la yamna'uni an uhadditsakum haditsan katsiran anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadhiba falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sama, Anas bin Malik pernah bilang, sungguh yang membuatku tertahan untuk meriwayatkan kepada kalian perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabda beliau, barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia bersiap-siap akan tempatnya nanti di neraka. Demikian juga dari Salamah qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, dalam hadis berikutnya yang ke-109 Rasulullah pernah bilang, barang siapa yang berkata menyandarkan sesuatu perkataan kepadaku di mana aku tidak pernah mengatakannya. Qala Rasulullah, pada Rasulullah enggak pernah berkata demikian. Maka kata Rasulullah apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya dia bersiap-siap akan tempatnya nanti di dalam neraka. Teman-teman sekalian, ini di antara hadis-hadis yang bentuknya ancaman kepada orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya Pak, di zaman kita sekarang banyak gak orang yang berdusta atas nama Rasulullah? Ya, banyak sekali. Apalagi antum mungkin yang tergabung di dalam grup-grup. Kadang-kadang ada orang broadcast, ya, hadis-hadis, ternyata hadis-hadis ketika dicek adalah hadis-hadis palsu. Tadi sebagaimana yang saya bilang, ada orang di zaman sekarang itu suka buat lelucon, kemudian di dalam leluconnya tersebut dia mengatakan qala Rasulullah, ya, berkata Rasulullah, pada Rasulullah nggak pernah mengatakan demikian. Saya sebutkan di sini, ya, di dalam bab lain sebenarnya, tetapi ada kaitannya dengan berdusta atas nama Rasulullah. Di dalam Sahih Bukhari juga dari Anas bin Malik qala, hadis ini riwayat Imam Bukhari ini ada kisah di zaman Rasulullah orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lihat nanti bagaimana nasib orang ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala. Jadi kata Anas bin Malik, ada satu ketika seorang di zaman Rasulullah, dia tadinya orang Nasrani. Kemudian fa'aslama, dia masuk Islam. Faqara al-Baqarah wa ala Imran, dan kemudian dia masuk Islam sampai dia hafal surah Al-Baqarah sampai hafal surat Ali Imran. Fakana yaktubu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kemudian ketika dia masuk Islam saat itu dia juga menjadi istilah sekretaris Rasulullah atau menulis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi dengan orang ini? Fa'ada nasraniyan. Orang ini balik lagi, murtad lagi menjadi Nasrani. Fakana yaqulu ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu. Kemudian ketika dia sudah kembali Nasrani, dia kemudian berkata, Muhammad tidak mengetahui kecuali apa yang aku tuliskan untuknya. Berdusta dia. Ya. Jadi Muhammad, kata dia ini, orang murtad ini, dia bilang Muhammad itu nggak tahu apa-apa kecuali apa yang aku tulis untuk dirinya. Ya. Maka kemudian fa'amatahullah fadafanuhu fa'asbaha wa qad lafadhathu al-ardu. Faqalu hadza fi'lu Muhammadin wa ashabih. Lamma haraba minhum nabashu an sahibina fa'alqawhu fahafaru lahu fa'amaku fa'asbaha wa qad lafadhathu al-ardu. Faqalu hadza fi'lu Muhammadin wa ashabih, dan seterusnya. Jadi kemudian Pak, yang terjadi sama orang ini, ya, orang yang berdosa atas Rasulullah SAW ini, orang ini mati, dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla.
Kemudian apa? Mereka teman-temannya menguburkan orang ini. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim ada juga. Pada pagi harinya, Pak, ketika sudah dikuburkan sama teman-temannya, pagi harinya jasadnya sudah ada di luar lagi. Ya, dilempar dia sama dari mana? Dari perut bumi kemudian keluar lagi ke atas permukaan bumi. Maka teman-temannya bilang, ini perbuatan Muhammad dan para sahabatnya, karena teman kita ini orang murtad ini sudah pergi dari Muhammad. Makanya kemudian kuburannya dibongkar, kemudian ditaruh di atas sama Muhammad dan teman-temannya. Kata teman-temannya nih, orang-orang Nasrani. Maka kemudian apa? Mereka bikin gali kuburan lagi, dikuburkan lagi. Si orang ini, si murtad ini yang berdosa atas Rasulullah dikuburkan lagi. Maka besok pagi harinya begitu lagi kejadiannya. Ya, jasadnya ada di luar kuburnya lagi. Dan orang-orang saat itu teman-temannya bilang lagi, ini kerjaannya Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Ya, mereka menuduh ya Nabi Muhammad SAW dan kemudian para sahabatnya ngebongkar kuburan teman-temannya ini, kemudian dikeluarkan lagi. Maka mereka bikin kuburan lagi, gali kubur lagi, dikubur lagi. Besoknya kayak gitu lagi kejadiannya. Keluar lagi, dilempar sama bumi. Maka kemudian ketika pagi harinya mereka melihat ini lagi, mereka tahu bahwa ini bukan perbuatan manusia. Mereka sadar ini bukan perbuatan manusia. Artinya apa teman-teman sekalian? Akhirnya ketika mereka tahu ini bukan perbuatan manusia, sudah ditinggalkan saja jasadnya begitu saja. Daripada capek-capek ya bikin kubur lagi, kemudian besok keluar lagi, ya sudah dibiarkan itu seonggok jasad ya orang murtad yang kemudian berdusta atas Rasulullah SAW begitu saja, sudah ditinggalin sama teman-temannya itu. Ini salah satu pemandangan yang mengerikan ya buat orang-orang yang kemudian berdusta atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari ada ya, nanti di bab yang lainnya, dan kemudian di riwayat Imam Muslim pun disebutkan. Kemudian teman-teman sekalian, sedikit faidah ya dari kisah ini, bahwasanya yang namanya murtad itu keluar dari Islam itu salah satu dosa terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla ketika seorang mati dengannya. Ya, hukum orang yang murtad itu apa, Pak? Kata Rasulullah SAW Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, keluar dari Islam maksudnya, maka bunuhlah dia. Darahnya halal orang murtad itu. Makanya hati-hati teman-teman sekalian, hati-hati. Wal'iyazubillah. Ya, hukuman bunuh di dunia itu tidak seberapa dengan apa yang akan ditemui oleh orang yang murtad nanti di hari kiamat. Wal'iyazubillah. Yang kedua, sejak Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya Rasulullah SAW, banyak orang murtad. Ada tidak orang murtad? Ini sebagaimana orang ini. Jadi tidak jaminan, Pak. Orang yang hidup bersama Rasulullah, kan banyak orang saya hidup bersama Rasulullah SAW. Belum tentu. Bisa jadi orang yang kemudian berharap ya hidup di zaman Rasulullah jadi temannya Abu Jahal. Bener gak? Bisa jadi orang yang tergolong-golongan orang-orang murtad. Ya, karena yang namanya hidayah itu di mana? Siapa yang punya hak mengatur hidayah tersebut, Pak? Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu teman-teman sekalian, ini penting kiranya ya, bagi seorang muslim ya, dari kasus seperti ini kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dan kemudian menjaga lisan kita baik-baik. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang permasalahan berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak sekali sebagaimana tadi hadis-hadis yang sudah kita bacakan tentang ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, Pak, yang dibahas oleh para ulama, ketika ada orang berdusta atas nama Rasulullah, apakah jatuh kepada kekafiran? Jadi memang di sini ada khilaf para ulama. Apakah orang-orang yang suka berdusta atas nama Rasulullah SAW? Kita banyak mendengar hal-hal seperti ini. Apalagi kemudian di balik cerita-cerita itu ada tendensi duniawi dunia yang dia dapat. Kenapa, Pak? Bahaya. Para ulama membahasnya sedikit detail dalam permasalahan ini. Karena Rasulullah, nama Nabi Muhammad SAW itu kan di tengah masyarakat umat Islam,
di dalam hati setiap muslim itu kan besar, ada makanahnya. Seorang muslim yang baik ketika dengar Rasulullah bilang demikian, itu kan ada yang spesial, harus kita dengar kan. Kalau ada orang bilang Rasulullah pernah bilang seperti ini, kita pasti pasang telinga. Dan masalahnya ketika banyak dari kaum muslimin tidak mengerti hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak mengerti syariat, tidak banyak ilmunya tentang agama Allah Azza wa Jalla, dan tidak mengerti banyak tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kemudian banyak orang yang sengaja menipu orang-orang dengan kisah-kisah palsu, dengan hadis-hadis palsu untuk kepentingan mereka. Makanya para ulama membahas ini. Sampai-sampai mereka berkata, apakah jatuh kepada kekafiran orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW? Ya, pendapat pertama berpegang dengan zohir, zohir daripada hadis-hadis, bahwasanya dan di antara juga nanti ada hadisnya, saya lupa catat di sini, saya kurang ingat ya. Di zaman Rasulullah SAW, saya riwayat dengan makna saja. Jadi ada riwayat, jadi ada seorang di dalam sebuah kabilah gitu ya. Kabilah ini nggak jauh dari Madinah. Kemudian ada seorang laki-laki datang ke situ mau mengkhitbah wanita dari kabilah tersebut. Kemudian ternyata ditolak sama kabilah itu. Maka kemudian orang ini ngarang cerita. Dia mengaku bahwa ini ada surban kalau tidak salah, surban dari Rasulullah SAW, dan kemudian beliau berpesan ini dan itu kepada saya. Kalian harus kemudian nurut. Intinya seperti itu. Pada akhirnya apa? Karena Rasulullah SAW, mereka menyangka itu benar dari Rasulullah SAW. Pada akhirnya si orang ini mendapatkan wanita yang dia tuju itu, dan kemudian kabilah tersebut konfirmasi, benar gak ini Rasulullah mengatakan ini, memberikan mandat kepada orang ini? Ternyata bohong. Lalu kemudian Rasulullah berpesan, kalau ketemu dia, bunuh dia. Ini ada riwayatnya. Sebagian ulama berpandangan dari hadis ini, dari riwayat ini, bahwasanya orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW zohirnya dibunuh. Berarti murtad, keluar dari Islam. Dan ini pendapat diantaranya Abu Muhammad Al-Juwaini dan yang lainnya, dari Syafi'iyah. Dan kemudian juga Ibnu Aqil mengatakan, para pembuat sesuatu kesesatan di dalam agama Islam, para pendusta, pembuat hadis palsu lebih berbahaya dari orang-orang mulhid. Mulhid itu orang-orang ateis, orang-orang yang gak percaya Allah, orang-orang yang gak percaya Islam, orang-orang yang gak percaya risalah Rasulullah SAW, mulhid. Kenapa orang mulhid itu tidak jauh lebih berbahaya daripada para pemalsu hadis Rasulullah, orang yang suka berdusta atas nama Rasulullah SAW? Karena orang-orang mulhid berniat merusak agama dari luar. Tapi orang-orang pemalsu hadis ini, para pemalsu hadis yang suka berdusta atas nama Rasulullah SAW, mereka merusak Islam dari mana? Dari dalam. Bahkan banyak orang-orang dari zaman dulu sampai zaman sekarang, modelnya orang yang suka berdusta atas nama Rasulullah SAW itu bersorban. Wujudnya Wujudnya orang alim, Masya Allah. Tapi kemudian dusta atas nama Rasulullah SAW. Berdusta di dalam agama Allah Azza wa Jalla untuk kepentingan duniawi dia. Ini bahaya. Makanya kata Ibnu Aqil, orang mulhid, orang ateis, orang-orang sesat itu nggak jauh lebih berbahaya. Karena kita tahu mereka di luar kita. Tapi orang-orang ini, yang berdusta atas nama Rasulullah SAW ada di dalam. Dan banyak menipu orang-orang awam. Orang-orang yang nggak punya ilmu. Pada akhirnya mereka terjebak dengan hadis-hadis palsu yang mereka buat-buat. Nah kemudian, kenapa kemudian para ulama di antara dalil menjelaskan, para ulama yang kemudian mengatakan bahwa orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW bisa keluar dari Islam. Di antara penjelasan mereka adalah bahwa berdusta atas Nabi merupakan dusta secara langsung atau tidak langsung, adalah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, Inna kadhiban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Rasulullah menegaskan, sesungguhnya berdusta atasku itu tidak sama sebagaimana ketika kalian berdusta atas nama orang lain. Gak sama dosanya, gak sama posisinya,
ya, berdusta atas nama Rasulullah SAW, kemudian sama saja konsekuensinya sebagaimana orang yang berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Ya, kenapa? Perkara yang diberitakan oleh Rasulullah SAW itu kan wajib diyakini. Benar nggak Pak? Ya, yang sampai kepada kita sebagaimana Al-Quranul Karim, hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW itu wajib kita imani, wajib kita amalkan. Ya kan? Barang siapa yang mendustakan berita dari Rasulullah SAW dan tidak mau meyakini perintah Nabi SAW, maka dia seperti orang yang mendustakan berita dari Allah Azza wa Jalla. Sama, ada hadis sahih kemudian kita tolak, gak mau kita beramal, bisa jatuh kita kepada kekufuran. Sebagaimana kalau kita menolak ayat dari Al-Quranul Karim, kita gak mau percaya, sama. Kemudian juga orang yang sengaja berdusta atas nama Rasulullah SAW, firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah." Kata Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan al-haq, kebenaran, tatkala al-haq itu sudah datang kepadanya. Ya, disebutkan juga para ulama contoh dusta terhadap Rasulullah SAW. Orang sengaja memasukkan ke dalam agama Allah satu perkara yang bukan dari agama Islam, dan dia menganggap bahwa wajib bagi umat ini membenarkan berita tersebut dan melaksanakannya, ya, karena itu bagian dari agama Allah Azza wa Jalla. Menambahkan sesuatu ke dalam agama sama hukumnya dengan mengurangi sesuatu darinya. Demikian juga misalnya sengaja berdusta untuk memperolok-olok agama Allah Azza wa Jalla, merendahkan Allah Azza wa Jalla. Ini banyak terjadi di zaman sekarang oleh jenis-jenis manusia yang disebut dengan komedian-komedian. Ya, ini hati-hati nih. Ini pelawak banyak sekali dosanya. Ya, apalagi kalau pelawak sudah pakai berdusta atas nama Rasulullah SAW, memperolok-olok agama Allah Azza wa Jalla. Berdusta saja Pak, ya, untuk membuat orang tertawa itu sudah dapat ancaman khusus dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah pernah bilang apa? Wailun liman yuhadditsun nas fayakdzib liyudhikan nas. Wailun liman yuhaddits fayakdzib liyudhikan nas. Wailun lahu thumma wailun lahu. Kata Rasulullah, wail itu celaka. Ada para ulama yang kemudian menafsirkan wail dari Rasulullah SAW itu adalah sebuah lembah di dalam neraka nanti. Wail, ya. Buat siapa? Celaka buat siapa? Kata Rasulullah, barang siapa yang berkata lalu berdusta untuk membuat orang tertawa. Wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka dia, celaka dia. Celakanya berarti 3 kali. Ya, itu orang yang cuman apa? Dalam tanda kutip cuman ya. Ya, berdusta untuk membuat orang tertawa. Apalagi berdusta atas nama Rasulullah untuk buat orang tertawa. Orang-orang komedian yang kemudian bawa-bawa nama Nabi, ya, membawa-bawa istilah dalam agama untuk kemudian membuat orang tertawa. Nih hati-hati. Dan ini salah satu bentuk apa? Bentuk berdusta atas nama Rasulullah yang paling parah. Karena bercampur di dalamnya istihza. Apa itu istihza? Memperolok-olok agama. Dosanya besar. Ya, keluar murtad. Ini kebiasaannya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu kerjanya istihza, Pak. Ya, sukanya memperolok-olok. Ya, kita lihat banyak di zaman sekarang. Ngakunya muslim, tapi kalau bercanda bawa-bawa agama terus. Mereka memperolok-olok agama karena apa? Karena mereka sudah tidak mengindahkan agama itu sendiri. Orang yang sampai derajat memperolok-olok agama itu adalah orang yang sudah nggak percaya lagi sama agama. Intinya teman-teman sekalian, ya, bahwa perkara berdusta atas nama Rasulullah adalah di antara adab terburuk yang bisa dilakukan oleh seorang muslim terhadap nabinya. Ini dosa terbesar. Kita kan sebagai seorang muslim harus punya adab kepada Rasulullah SAW. Dan adab terburuk yang bisa dilakukan oleh seorang muslim kepada nabinya adalah berdusta atas namanya. Ya, maka saya ingatkan di sini teman-teman sekalian, di antara adab-adab yang perlu kita perhatikan kepada Rasulullah SAW. Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah,
apa saja yang perlu kita perhatikan? Di antaranya yang pertama adalah al-inqiyad at-tam wa ta'ah al-mutlaqah li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama di antara adab tertinggi ya dari seorang muslim kepada nabinya adalah al-inqiyad at-tam, kepatuhan yang sempurna. Seorang muslim yang baik patuh sama Rasulullah SAW tanpa syarat. Rasulullah bilang ini ya sudah ikut, Rasulullah bilang itu ikut, Rasulullah larang ini jangan dikerjakan. Begitulah seorang muslim, al-inqiyad at-tam. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya dia sudah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga di dalam surat Ali Imran ayat 31. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Muhammad, kalau kalian memang benar dengan klaim kalian bahwa kalian mencintai Allah, maka buktikan. Buktikannya dengan apa? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, ikutilah siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintai kalian. Oleh sebab itu para ulama mengatakan laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Persoalan utama itu bukan kita mengklaim cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Yang menjadi persoalan utamanya adalah kita dicintai tidak sama Allah, kita dicintai tidak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu Pak di sini sudah dicintai Allah, sudah dicintai Rasulullah SAW. Apakah kita dicintai sama Allah, dicintai sama Rasulullah, kita nggak tahu. Ya, dan kemudian yang kedua di antara adab yang perlu kita perhatikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, ya di antara yang perlu kita perhatikan adalah kita membenarkan kabar yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar yang sahih dari Rasulullah SAW kita percaya sudah. Dan salah satu informasi yang sangat berharga di dalam kehidupan kita yang singkat ini adalah sabda-sabda dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita diberikan nikmat sama Allah Azza wa Jalla mudah mengaksesnya di zaman sekarang. Ada kajian-kajian banyak di masjid-masjid. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, bentuk adab kita kepada Rasulullah SAW adalah ittiba, ikut Rasulullah SAW, nurut sama Rasulullah SAW. Ya, kita pastikan ibadah-ibadah kita sehari semalam itu memang sudah sesuai dengan tuntunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan berbuat sesuatu yang aneh-aneh sudah. Kita aja pasti yakin bahwa kita tuh masih sedikit ikut Rasulullah SAW itu. Maka jangan sampai kemudian cari sesuatu di luar sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sementara yang sunnah saja masih banyak belum kita akses, belum kita ketahui. Perbanyak ya. Makanya Rasulullah SAW pernah bilang apa? Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Rasulullah pernah bilang, setiap umatku itu pasti masuk surga kecuali yang gak mau aja. Maka para sahabat merasa bingung, merasa aneh. Siapa Rasulullah? Ya, maka kemudian Rasulullah bilang apa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, nurut kepadaku, ittiba kepadaku, maka merekalah orang-orang yang akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, mengada-ngada dalam urusan agama, ya menambah-nambah sesuatu daripadanya, faqad aba. Mereka adalah orang-orang yang gak mau masuk surga. Maka salah satu bukti paling nyata kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW adalah ittiba, ya, di mana ittiba ini adalah salah satu syarat diterimanya amal di antara dua syarat penting. Ya, ibadah-ibadah kita kalau mau diterima sama Allah itu dua syarat mutlaknya. Apa Pak? Yang pertama, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua adalah ittiba'u sunnah. Sesuai dengan apa? Risalahnya Rasulullah atau ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian juga di antara adab kita kepada Rasulullah adalah ijtinabu manaha anhu nabi. Ya, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda
wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Barang siapa yang menyelisihi, membangkang kepada Rasulullah SAW setelah tampak ya petunjuk baginya dan kemudian mengikuti jalan selain daripada jalannya orang-orang yang beriman, ya, maka kami biarkan usahanya tersebut, kata Allah Azza wa Jalla, wa nuslihi jahannam, dan kami akan menggiring mereka kepada neraka jahanam, wa'iyyazubillah. Ya, dan kemudian di antara adab kepada Rasulullah adalah takdimu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, ya, mendahulukan perkataan Rasulullah SAW di atas segalanya, di atas perkataan orang lain. Dan kemudian di antaranya juga mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cinta benar-benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian teman-teman sekalian pembahasan kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat ya, dan semoga bisa diamalkan di dalam kehidupan kita. Saya kembalikan kepada panitia.